Oke, sudah selesai teman-teman. Saya sortir burayaknya yang agak besar-besar. Ini 2 minggu ke depan lagi saya akan sortir kembali untuk pisahkan kembali yang besar-besarnya. Ini dari 3 indukan. Ini karena musim hujan jadi burayak sebagian ada yang mati karena faktor cuaca dingin. Karena hawa dingin itu sangat mempengaruhi burayak. Kalau suhu air sangat dingin, dia akan lemas dan bisa stres dan mati. Karena burayak itu sangat sensitif sekali dengan perubahan pH air. Jadi sebaiknya airnya jangan selalu diganti kalau waktu musim penghujan, karena sangat berpengaruh sekali. Ini airnya saya tidak ganti selama 1 bulan. Yang utama itu dia harus ada filter supaya mencegah amoniaknya itu banyak terdapat dalam kolam burayak. Seperti ini contohnya filternya. Nah, seperti di video saya sebelumnya itu harus ada karang jahenya supaya amoniaknya itu hilang teman-teman atau terurai. Ini yang sudah saya sortir. Tapi sebelum diturunkan di kolam ini akuariumnya harus dilakukan treatment terlebih dahulu, karena pH air dan kolam sini dengan yang kolam box ini tuh berbeda teman-teman. Jadi harus di treatment minimal 10 sampai 15 menit. Jadi airnya air dari kolam akuarium ini saya tuangkan ke sini sampai batas setengah badan yang burayak yang sudah saya sortir tadi. Itu begitu cara treatmentnya supaya mereka tidak stres bila dimasukkan ke dalam di sini. Rata-rata kegagalan itu dalam pemeliharaan burayak karena mereka sortir, mereka angkat dari dalam kolam, kemudian mereka taruh di tempat media atau baskom atau tempat seperti ini. Jadi mereka bisa stres. Jadi usahakan burayak jangan sering terlalu dipindah supaya mereka tidak stres. Ini teman-teman. Setelah nanti 15 menit nanti saya akan turunkan mereka ke burayak ini ke tempat ini yang ukurannya itu hampir sama mereka di bawah. Ini nanti selanjutnya akan saya sortir kembali yang besar di sini untuk saya turunkan di kolam di bawah. Dan ini sudah saya bersihkan tadi. Ini kolam turun gendong yang kemarin itu ada sekitar 3 indukan juga yang sudah turun gendong. Indukannya sudah saya karantina, dan ini mungkin sekitar ada 1000-an lebih. Mudah-mudahan mereka bertahan di musim penghujan ini, karena hawa dingin itu sangat berpengaruh sekali. Jadi usahakan kolam burayak itu di dalam ruangan teman-teman, supaya mereka tidak terkena langsung air hujan. Efek air hujan itu sangat signifikan sekali karena
air hujan dapat menyebabkan pH air itu turun drastis, sehingga buaya kemungkinan bisa mati ataupun stres ataupun lambat pertumbuhannya. Jadi diusahakan jangan sampai kena air hujan. Dan pada musim kemarau atau musim panas jangan juga terlalu langsung kena matahari, karena mereka juga rentan sekali terhadap sinar matahari. Jadi usahakan air di kolam buraik itu stabil pH-nya, dan jangan selalu ganti air. Kalau bila perlu air, kalau itu air kolam buraik itu kotor ataupun bau, diusahakan diganti setengahnya saja atau 5 cm, ataupun tergantung dari tinggi air kolam burayak. Misal contoh 10 cm ya. Kalau memang mau diganti cukup 3 sampai 5 cm bisa diganti saja itu dengan air yang baru yang sudah diendapkan. Karena kalau tidak diganti, airnya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sang burayak atau lobster, sehingga buraiknya itu lambat besarnya, teman-teman. Dan ini ada yang sementara molting setelah saya sortir tadi. Jadi anakan itu atau burayak itu kalau ukuran sudah memasuki tahap ukuran 1 inci, mereka itu rata-rata molting 3 sampai 5 hari itu sekali. Tapi kalau untuk ukuran burayak yang baru turun gendong itu mereka biasa itu ganti kulit atau molting itu 3 sampai 4 kali dalam 1 hari. Jadi durasi mereka itu molting itu sering, teman-teman. Makanya mereka itu teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan tentang pemeliharaan dan perawatan burayak itu, teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan pergantian air itu juga harus diperhitungkan waktu, karena waktu untuk pergantian air kolam buraik itu penting, yang sangat memungkinkan sekali itu kita kalau pagi kita ingin menggantinya, usahakan di bawah jam 8 pagi. Kalau sore usahakan pergantian air itu di kolam buraik itu pada jam 5 sore ke atas. Jadi pada saat jam-jam itu atau waktu itu pH air itu normal, teman-teman. Jadi mereka tidak terlalu stres ataupun tidak lemas ataupun melakukan pergantian kulit molting pada saat itu.